terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita mengawali aktivitas, dan ini adalah bagian dari tahun baru Islam. Tentu kita bersyukur di dalamnya. Semoga dengan istilah baru ini ada semangat baru untuk lebih baik. Kalau kita belum berani menegaskan sebagai paripurna, tapi harus ada semangat itu. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang berbahagia, adalah sunnatullah, ketentuan Allah yang sangat sistematis, sangat rapi. Perputaran alam raya ini, kita berganti dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Sudah ganti setahun lagi. Kadangkala tidak terasa. Kadangkala ada orang yang berpikir, sudah hampir pensiun. Kenapa? Sudah dikasih peringatan, siap-siap Pak, MPP, merasa muda. Ini sunnatullah, pemirsa sekalian. Oleh karenanya, pagi hari ini kita mau mencoba mengangkat tema, yakni memaknai tahun baru. Bahwa ia sunnatullah yang berjalan sistematis dan rapi itu, tapi dia menjadi momen yang berarti, bahkan penting bagi kehidupan bersama, minimal kepada kehidupan pribadi yang bisa memaknainya. Boleh kita berkata, pergantian tahun itu harus ada yang perbaikan di dalamnya. Saya bacakan ayatnya, pemirsa sekalian. Allah yang berfirman begini, Huwallazi ja'ala syamsa diya'an. Ingat, ketahuilah, jangan lewat begitu saja tanpa kamu yakinkan dirimu, keimananmu maksudnya, bahwa Allah lah yang menjadikan matahari itu bersinar dan berganti, wal qamara nuran, dan bulan itu bercahaya. Ilmu alam menegaskan ke kita, pemirsa sekalian, bahwa yang bersinar, memiliki sinar itu dari Allah adalah matahari. Apa yang dipancarkan oleh bulan, ini ilmu falak yang menegaskan ini, itu pancaran dari matahari. Siapa yang ngatur itu? Tidak ada zat lain kecuali zatnya Allah. Itu sudah ada memang kekuasaan Allah yang bisa kita yakini. Wa qaddarnahu manazila. Perjalanan sistem tata surya yang menjadikan pergantian malam, bulan, tahun itu Allah sudah tentukan tempatnya, manazila.
wa qaddarnahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian tahu hitungan tahun. Nah, itu memang tujuannya. Ayo, ketahui bahwa itu tahun berganti ada maknanya bagimu. Ma khalaqallahu illa bil haq. Allah tidak ciptakan itu kecuali dengan sangat benar, sangat pasti. Jadi itu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah jelaskan detailnya alam raya ini, pergantian tahun itu bagi orang-orang yang mempelajarinya. Nah, momen ini kita mau mempelajari. Mempelajari, kita angkat tema memaknainya. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal sebagai tahun baru. Dalam Islam itu menyebutnya dengan tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah itu sedikit ada perbedaan hitungan setiap tahun. Kalau tahun baru Hijriah dalam setahun itu rata-rata 355 hari. Rata-ratanya, kadang 354. Karena dia per bulannya itu 29 atau 2 atau 30. Hanya di dua itu. Sementara dalam bulan Masehi itu 365 hari. Kadang 366 hari. Dalam hitungan bulannya 3 macam. Ada yang 28 hari terutama di Februari. Kadang kala walaupun tidak sering, tidak tiap tahun. Kadang 30, kadang 31. Kalau dalam Islam hanya 2, 29, 30. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. secara paksa oleh penyidik, Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mencoba buat struktur tema yakni memaknai tahun baru Hijriah itu. Saya tegaskan dulu pemirsa sekalian. Tahun baru dalam Islam itu ditetapkan di zaman Umar bin Khattab pada saat beliau menjadi khalifah, berkorespondensi dengan salah satu gubernur. Ada persuratan yang dianggap
tidak sempurna karena tidak ada tanggal. Saya singkat pemirsa sekalian. Terjadilah musyawarah atas inisiatif Umar bin Khattab agar ada tanggal dalam ciri khas Islam. Terjadilah musyawarah. Apa yang dipakai istilahnya kalau dalam Islam itu? Ada yang berkata, di antara sahabat yang ada itu, masih utuh sahabat saat itu, ada Abu Bakar, ada Umar setelah wafat Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, dan seluruh sahabat utama. Ada yang mengusulkan kalau begitu, kita pakai tahun lahirnya Nabi. Sama dengan bulan Masehi. Nah, karena moderat, ada yang bilang, ada yang lain. Ada yang bilang wafatnya Nabi, agar tidak persis sama dengan Masehi. Ada yang bilang, yang paling penting dalam Islam itu adalah setelah adanya Quran. Berarti tahun pertama turunnya Quran. Itu yang dihitung. Ada yang bilang, ada lagi yang lebih penting. Turun Al-Quran, umat Islam belum banyak perubahan. Tapi peradaban Islam sangat jelas, cemerlang setelah hijrahnya Nabi. Ini adalah usul dari Ali bin Abi Thalib, yang memang dua sahabat Nabi, Umar dan Ali, diakui kecerdasannya. Bukan hanya kesolehannya. Para sahabat itu masing-masing ada spesifikasi. Kecerdasan dan kecerdasan Umar bin Khattab. Kecerdasan babul ilmi Ali bin Abi Thalib. Itulah sebabnya penanggalan Islam kita sebut dengan tahun Hijriyah. Apa intinya di Hijriyah itu pemirsa sekalian? Dari kata Hijriyah sendiri, dari segi bahasa itu hajara, yahjuru hajran hajirun. Apa itu hajara? Melempar, menjauhkan. Apa yang dijauhkan? Hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah tidak lain. Nah, ini maknanya tahun baru Hijriah. Tidak lain karena belum kondusifnya dakwah Islam bisa ditegakkan. Tinggalkan yang lemah, pindah kepada yang memberikan motivasi dan semangat pencerahan. Adanya di Madinah. Nah, itu makna Hijriah. Kalau begitu, pergantian tahun baru dalam Islam yang kita kenal dengan Hijriah ini adalah al-muhajiru man hajara su'a. Itu memaknainya. Hijrah itu adalah peningkatan dari yang bisa meninggalkan kejahatan, penuh suasana kezaliman, kepada yang sangat tercerahkan. Nah, pemirsa sekalian, ada motivasinya begini. Salah satu diriwayatkan oleh Hakim, bahwa orang yang beruntung hidupnya itu, bagian dari memaknai tahun baru keislamannya, saya istilahkan tahun baru keislamannya itu, adalah yang lebih baik hari ini dari hari kemarin. Nah, bunyi hadisnya begini. Man kana yaumuhu mithla amsi, man kana yaumuhu khairan min amsi, fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini khairan lebih baik, ada peningkatan maksudnya, min amsihi daripada kemarin, fahuwa rabihun. Itu orang beruntung. Itu orang cerdas. Itu orang yang visioner. Dia tata hidupnya, selalu ada peningkatan, biar mami kecil. Hanya kecil saja perubahan itu, tapi ada, minimal bertahan. Sebaliknya, selanjutnya, wa man kana yaumuhu mithla amsi, barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, kira-kira masih baik. Kalau dalam motivasi agama ditegaskan khasirun, itu orang rugi. Hari ini sama kebaikannya, cara menyapanya di lingkungan, cara kerjanya sama dengan kemarin. Kemarin ada 80 nilainya misalnya kalau dinilai. Hari ini masih 80. Bagaimana pandangan agama bertahan begitu? Dalam hadis ini dikatakan khasirun, rugi. Agama
menghendaki peningkatan. Kalau yang lebih bahaya, wa man kana yaumuhu, apabila seseorang atau ada seseorang yang lebih jelek hari ini, ada penurunan min amsihi, daripada yang hari kemarin. Kemarin masih baik, hari ini makin cepat pusing, makin cepat stres, makin tidak memberikan semangat di lingkungannya, tidak bisa memberikan pencerahan, dia sendiri yang mau. Itu adalah mal'un, na'udzubillah. Ini semangat motivasi hijrah. Kita peringati itu bukan asal peringati, bukan asal kumpul-kumpul, bukan. Ini maksudnya ini. Barang siapa yang hari ini turun dari kualitasnya yang kemarin, bahasa hadisnya saya menyampaikan ini, mal'unun, orang yang ditolak oleh Allah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu pemirsa sekalian, makna kita menyadari masuknya tahun baru yang insya Allah 1 Muharram 1446 Hijriah, satu alas dasar yang terbaik. Harus ada peningkatan. Kenapa istilah harus dalam hadis ini? Kenapa? Allah menghendaki yang terbaik bagi kita. Allah kasih akal yang sehat. Allah kasih kelonggaran. Allah kasih kemampuan kepada kita, pemerintah kita, memanage hidup ini dengan tenang sehingga berkualitas. Masa tidak berkualitas? Jadi siapapun ya, bukan hanya individu. Kalau hadis ini lebih sering dimaknai individu, maka sebenarnya hijrah jumlah itu, hijrah kolektif itu adalah perbaikan sistem. Ini maknanya. Menciptakan suasana yang membuat masyarakat kita itu produktif, lingkungan kerja itu meningkat, ketegasan itu dibutuhkan, itu baru namanya hijrah. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Jadi tahun baru Islam itu mestinya melahirkan semangat bagaimana Nabi rela meninggalkan Makkah, di sana keluarganya, di sana bisnisnya, di sana harapan hidupnya. Tapi rela meninggalkan Makkah ke Madinah demi kehidupan yang lebih kebaikan bersama, terutama dalam akidah. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah ini, agama memotivasi kita
di antara dua alternatif, di antara tiga alternatif, satu yang memberikan terbaik bagi kaum muslimin, yakni lebih baik hari ini daripada kemarin. Programkan, susun rencana baik-baik, iktikadkan esok lebih baik lagi. Nah, pemirsa sekalian, ada hal yang bagus di kalangan kita, yakni cara memperingati tahun baru Islam itu. Ada pertanyaan, apakah Nabi memperingatinya? Ya memang tidak kalau dalam konteks Hijriah. Karena sudah sekian tahun wafatnya Nabi baru ada tahun baru Hijriah. Kalau kita peringati, apa dasarnya? Maka tidak lain adalah cara, jadi itu ada di masyarakat kita kadangkala ada kumpul di masjid. Itu kenapa dilakukan? Boleh ndak itu? Menurut saya boleh. Apanya yang boleh? Kalau mau mendakwahkan kebaikan, memberikan pencerahan, tapi harus dalam bentuk pencerahannya, bukan hura-huranya. Harus kita sepakat di situ itu. Cara memperingati atau menyambut tahun baru itu kepada syukur kepada Allah. Ada penegasan, misalnya di masjid, pemirsa sekalian, oleh majelis taklim bersama TPQ-nya. Hari ini, manajemen masjid ini harus lebih baik. Apanya yang baik? Jadi kumpul-kumpul, ada mengundang pemerintah, memberikan pengarahan bersama. Baik itu. Menurut saya ini bukan sesuatu yang tidak baik. Bukan yang kategori dhalalah. Tidak. Coba. Sarana menyampaikan kebijakan bersama yang efektif itu di masjid. Tapi yang dilakukan adalah zikir ringan, pengajian, yang memberikan sejarah, mengungkap sejarah-sejarah kenabian, watak-watak Rasulullah SAW. Jadi misalnya, saya contohkan ini, karena alhamdulillah ramai di masjid-masjid. Ada majelis ta'lim. Ada anak-anak yang bisa ditampilkan hafalannya. Kalau cara ini yang dilakukan ada simaan misalnya, bayangkan pemirsa sekalian. Memuliakan hidup itu dengan mendengarkan bacaan Quran. Kita seringkali sibuk, tapi dengan duduk di masjid mungkin 2-3 jam bersama. Terjalin silaturahim terbuka, mendengar anak-anak saudara kita yang ngaji, apalagi simaan hafalan. Masya Allah, kita ini terlalu sulit duduk. Mengaji kadangkala tidak sampai 10 menit. Kalau itu yang dilakukan di masjid, simaan Quran. Tapi jangan juga memang sambutannya yang terlalu banyak. Ini, kalau ada yang lebih misalnya, menyiapkan bubur. Ini tidak boleh kita angkat karena di masyarakat kita ada. Yang perlu saya tekankan adalah pastikan dan cerahkan kolbu kita masing-masing. Bahwa kalau karena silaturahim itu murni dukungan karena kita duduk bersama dan niatnya sama-sama menyumbang. Ingat pemirsa sekalian, dalam memuliakan memaknai tahun baru Hijriah itu, amalan utama di dalamnya adalah memperbanyak sedekah. Kalau salah satu bentuknya sedekah itu saling membawa ke masjid, saling menyumbang di masjid, berbagai macam yang dibawa, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru menurut saya ini adalah namanya sarana. Lil wasaili hukmul maqasid. Saya bawa ke situ. Bahwa tujuan yang baik tadi silaturahim, sedekah tadi. Maka cara berkumpul seperti ini menjadi juga sama hukumnya dengan tujuan. Kalau baik tujuan itu, silaturahim itu baik, maka sarana yang mendukung kita di dalamnya juga menjadi baik.
Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kaum muslimin dalam menyambut tahun baru Hijriah itu, baik tahun barunya tanggal 1 maksudnya. Ada orang bilang menyambut tahun baru. Ada juga yang memperingatinya ramai-ramai secara bersama-sama di 10 Muharram. Ada namanya menyantuni yatim. Bagus itu. Bagus. Menyantuni yatim. Kalau ada yang berkata, kenapa nanti di 10 Muharram? Bukan nanti 10 Muharram, sudah biasa. Bukan, pasti itu. Bukan hanya di Ramadan dilakukan. Di bulan Rajab dilakukan. Ini di Muharram juga dilakukan. Di Asyura juga dilakukan. Cuma memang kadangkala misalnya ada yang melakukannya hanya mengingat kesedihan. Karena salah satu kejadian di dalamnya, sejarah di 10 Muharramnya itu pada saat cucu Nabi SAW, Husain itu dianiaya oleh suasana politik saat itu. Itu memang berbarengan waktunya. Nah, niatnya adalah jangan karena hanya itu, tapi niatkan sedekah yang saling mencerahkan keagamaan kita. Menurut saya misalnya di daerah kita, Indonesia umumnya dan termasuk Makassar, cara ini sudah makin hari makin tercerahkan oleh para mubaligh kita, para ustaz kita, para kiai kita, memaknai tahun baru Hijriah, tahun barunya umat Islam. Mudah-mudahan pemirsa sekalian, ada semangat di tahun baru kita ini, membuat komitmen secara individu untuk lebih baik akidahnya, lebih baik amalannya. Karena sesungguhnya orang yang paling baik itu adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang visioner sebenarnya adalah orang yang membina dirinya, menenangkan dirinya, dan dia berbuat untuk hari esok sekaligus untuk setelah ia mati nantinya. Itu semangat tahun baru Islam. Sekian dan demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita dan kesalahan kita tahun yang kemarin 1445 Hijriah. Kita awali tahun baru 1 Muharram 1446 Hijriah penuh berkah, penuh pencerahan dan penuh inovasi di dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.